Perkenalkan, nama saya Yesi Veronica Nuriati Silalahi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C, NIM 2227200087. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Dari segi linguistik, bahasa Indonesia adalah varian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sunda Sulawesi yang digunakan sebagai bahasa perhubungan di Nusantara sejak awal abad penanggalan modern. Sejarah awal perkembangan bahasa Indonesia. Krida Laksana menjelaskan bahwa kelahiran bahasa Indonesia tidak terpisahkan dari kebangkitan nasional. Para perintis kemerdekaan tidak hanya memikirkan bagaimana merebut kekuasaan dari penjajah, melainkan juga bagaimana mengisi kemerdekaan dan menjadikan bangsa yang merdeka mempunyai kebudayaan yang bisa dibanggakan. Sejak awal tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, Suimanang, Sudarjo, Djokrosisworo, Jaraka, Sanusi Pane, Arjmin Pane, dan para perintis kemerdekaan lain sudah memikirkan dan mengungkapkan pemikirannya bagaimana bangsa ini dapat memiliki bahasa yang bukan hanya berfungsi sebagai bahasa kebudayaan yang mencerminkan kedewasaan pemakainya dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita itu cikal bakalnya berasal dari bahasa Melayu. Peristiwa pergantian bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan dengan nama bahasa Indonesia berjalan menurut perputaran roda sejarah. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 saat para pemuda kita mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yang semuanya bernama Indonesia. Sejak Gubernur Jenderal Rohusen menyadari bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan hampir di seluruh Nusantara, pemerintah Belanda menetapkan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Melayu. Tujuannya adalah agar nanti pemerintah Belanda memperoleh tenaga administrasi yang murah yang berasal dari kalangan pribumi. Tindakan pemerintah Belanda itu sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia yang akan menjadi bahasa nasional dan bahasa pemersatu bagi seluruh penduduk yang mendiami wilayah yang oleh Belanda disebut Hindia Belanda. Pada tanggal 25 Juni 1918, atas desakan anggota-anggota Volksraad Bangsa Indonesia, Ratu Kerajaan Belanda menyetujui penggunaan bahasa Melayu di samping bahasa Belanda di lembaga Dewan Rakyat itu. Persetujuan itu makin memperkukuh kedudukan bahasa Melayu di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintah Belanda mendirikan satu badan penerbit dengan Volkslektur yang kemudian pada tahun 1917 namanya diubah menjadi Balai Pustaka. Adanya Balai Pustaka ini makin memperluas pemakaian dan perkembangan bahasa Melayu ke seluruh pelosok tanah air melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan. Buku-buku tersebut disebarkan hampir di seluruh perpustakaan sekolah Melayu. Saat yang paling penting bagi perjalanan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia adalah saat diikrarnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa itu kemudian menjadi tonggak sejarah bagi terwujudnya sebuah bangsa yang akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu, peran bahasa Indonesia sangatlah besar dalam mempersatukan bahasa Indonesia yang telah menyatakan dirinya sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pendirian suatu perkumpulan dengan nama Pujangga baru oleh sekelompok pujangga muda tambah mengangkat kedudukan bahasa Indonesia. Majalah yang juga mereka namakan dengan Pujangga Baru itu telah menjadi cerobong untuk menyampaikan pernyataan
ide, pikiran, dan perasaan mereka. Kelompok bujangga baru yang sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya baru ini dipelopori oleh Sultan Takdir Al-Jabana. Karya-karya seperti Layar Terkembang, Belenggu sudah berbeda bahasanya dengan buku-buku terbitan Balai Pustaka, baik dalam tema maupun dalam gaya bahasanya. Peran yang tidak kecil dalam perkembangan bahasa Indonesia juga diperlihatkan oleh pengarang-pengarang novel yang terbit di Sumatera, Medan, dan Padang, seperti Hamka, Matumona, Yusuf Sjuib. Mereka saling bahu-membahu menghasilkan tulisan dalam bahasa Indonesia yang pembacanya sampai di seluruh Nusantara. Peran majalah-majalah umum dan agama seperti Pedoman Masyarakat yang juga terbit di Sumatera juga tidak dapat diabaikan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada Kongres Bahasa Indonesia pertama yang diadakan di Solo pada tahun 1938, para pemuda kita telah berani menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai milik kita, bangsa Indonesia. Meskipun ketika itu kita masih dalam penjajahan Belanda, ketika roda sejarah terus berputar, Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 meluas ke Asia. Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii, dan pada awal tahun 1942 dan Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda. Ketika itulah bahasa Indonesia digunakan secara menyeluruh di semua kegiatan sehari-hari karena bahasa Jepang belum dikuasai. Rakyat Indonesia semakin dekat dan akrab dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia telah menjadi alat komunikasi utama dan terpenting. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta menyampaikan pernyataan proklamasi bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Pernyataan proklamasi itu ditulis dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian dengan dikukuhnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam bab 15 pasal 36, lengkaplah sudah sejarah perkembangan bahasa Indonesia dalam menentukan kedudukannya di tengah-tengah bangsa yang menanamkan dirinya Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.